Apa kabar teman? Sudah lama aku tidak melihat hidungmu yang unik itu. Dan maafkan aku yang baru sekarang bisa kesini. Sudah 2 minggu ya, kamu terbaring sakit dalam keadaan koma di rumah sakit ini. Sedih sekali aku melihat kamu seperti ini. Semoga cepat sembuh. Aku selalu berdoa pada Tuhan untukmu. Dan setiap kali ketemu kamu, rasanya umurku kembali umur 20 tahun lagi. Seperti saat-saat kita masih jadi sama-sama anak kos, satu kos. Dan aku selalu ingat kejadian itu. Saat itu, kamu memang sedang terlalu bersemangat menyembah Tuhan. Waktu itu hari Rabu, sekitar jam 11:30 siang. Dan waktu itu kita sedang libur kuliah. Tapi tahu-tahu kamu sudah mandi bersih, sisir rambut rapi, bau minyak wangi, dan memaksa-maksa aku untuk segera mandi bersih dan sikat gigi. Jelas aku kebingungan waktu itu. Soalnya aku tahu, biasanya yang paling malas mandi itu kamu. Dan dalam keadaan bingung, heran-heran melihat tingkahmu waktu itu, aku bertanya ke kamu. Dan jawabanmu sangat bersemangat. Ayo, cepetan. Cepetan, ayo. Cepetan. Nanti kita ketinggalan sholat Jumat. Waktu itu kamu memang sedang terlalu bersemangat menyembah Tuhan. Sampai-sampai mau pergi sholat Jumat di hari Rabu. Kalau sekarang ini bagaimana teman? Apakah sampai sekarang kamu masih selalu bersemangat menyembah Tuhan? Hah? Dulu aku sering dengar kamu protes-protes terus ke Tuhan. Kamu selalu protes. Kenapa Tuhan tidak menciptakan wajahmu jadi seperti wajahnya bintang-bintang film itu? Ya meskipun aku sendiri kadang-kadang juga protes begitu. Memang tanpa kita sadari, kadang-kadang kita suka menggurui Tuhan. Menyuruh-nyuruh Tuhan begini, menyuruh-nyuruh Tuhan begitu. Seakan-akan kita yang lebih tahu apa yang sebaiknya Tuhan lakukan. Untung saja Tuhan itu sangat baik. Coba kalau tidak. Mungkin Tuhan malah jengkel dan mengambil wajah kita. Dan akhirnya wajah kita jadi polos kayak tembok. Dulu juga pernah aku dengar kamu membatalkan doamu ke Tuhan. Padahal sebelumnya kamu sungguh-sungguh berdoa, selalu memohon-mohon, meminta-minta pada Tuhan. Tapi setelah kamu melihat tayangan-tayangan di TV, membaca koran, mendengarkan omongan orang-orang, akhirnya kamu membatalkan doamu itu ke Tuhan. Karena kamu tahu,
ternyata jadi anggota DPR itu banyak resikonya. Salah sedikit masuk penjara. Menerima hadiah dari seseorang didatangi KPK. Menikahkan anak dilarang menerima kado. Nanti bisa dituduh menerima gratifikasi. Akhirnya kamu batalkan doamu itu ke Tuhan dan ganti berdoa ingin jadi seorang seniman. Ya, semoga saja. Semoga saja Tuhan menerima pembatalan doamu yang mendadak itu. Teman-teman, meskipun kita sudah lama bersahabat, tapi sampai sekarang kadang-kadang aku masih juga bingung memahami pikiranmu. Kadang-kadang aku masih juga nggak mengerti bagaimana logika-logikamu itu. Seperti contohnya yang ini. Kamu selalu berdoa dulu pada Tuhan sebelum melakukan apa saja. Sebelum melakukan apa saja, kamu selalu berdoa dulu pada Tuhan. Apa saja, bahkan sebelum berbohong, sebelum membohongi orang tuamu, minta tambahan uang, atau membohongi pacarmu, atau membohongi dosen, kamu juga selalu berdoa dulu pada Tuhan, minta dukungan Tuhan. Dan aku nggak tahu yang seperti itu disukai Tuhan atau tidak. Aku nggak tahu. Pemahamanku tentang Tuhan juga nggak bagus-bagus banget. Aku nggak tahu. Aneh juga rasanya melihat kamu diam terus seperti itu. Diam terus. Aneh bagiku. Biasanya kamu yang lebih banyak ngomong daripada aku. Apalagi kalau sudah ngomong tentang Tuhan. Kamu memang yang paling pintar berbicara. Paling pintar memainkan logika-logika. Bahkan kadang-kadang membawa ayat-ayat Al-Quran. Sehingga seakan-akan semua tindakanmu, semua omonganmu disetujui Tuhan. Dan aku biasanya cuma mengangguk-angguk saja, ya oke lah, oke. Daripada berdebat denganmu, aku kan orangnya nggak pandai berdebat. Kalau sekarang ini bagaimana teman? Dalam keadaan koma seperti ini, apakah kamu sudah ketemu sama Tuhan? Dan kira-kira bagaimana penilaian Tuhan tentang dirimu? Apakah Tuhan menilai kamu sebagai orang baik? Yang kira-kira nanti pantas diberi hidup enak selamanya di surga? Kalau aku sendiri sampai sekarang masih ragu-ragu. Kira-kira aku ini orang yang disukai Tuhan atau tidak? Sampai sekarang aku masih juga bingung. Meskipun selama ini aku selalu menghindari dosa. Tapi kan belum tentu pahalaku yang lebih banyak. Yang benar-benar tahu kan cuma Tuhan. Jadi sampai sekarang aku masih ragu-ragu. Kira-kira aku nanti masuk surga atau neraka? Aku belum tahu. Meskipun memang aku bisa saja sangat percaya diri, sangat yakin seperti orang-orang itu. Kalau nanti aku sudah mati, aku pasti masuk surga. Aku bisa saja sangat percaya diri seperti itu.
Tapi kalau ternyata nanti setelah aku mati, aku tidak masuk surga, gimana? Jadinya sampai sekarang aku masih ragu-ragu. Dan aku kan juga tidak bisa memerintah-merintah Tuhan untuk harus memasukkan aku di surga. Apalagi Tuhan tidak bisa disuap. Dan uangku juga tidak banyak. Jadinya sampai sekarang ya aku masih ragu-ragu. Kira-kira aku ini manusia yang disukai Tuhan atau tidak. Aku belum tahu. Ya, semoga saja. Aku ini bukan orang yang suka berpura-pura jadi orang baik. Semoga saja aku ini bukan orang yang selalu berpura-pura peduli pada semua orang. Padahal sebenarnya aku cuma peduli pada diriku sendiri. Semoga saja aku tidak begitu. Semoga saja. Semoga. Eh? Halo teman. Halo. Halo. Suster. Suster. Teman saya sudah sadar. Teman saya sudah bangun. Suster.